Piala Dunia Antar Klub 2020 5 baru aja kelar, tapi gaungnya masih keras terngiang di seluruh penjuru dunia sepak bola. Di tengah panasnya udara New Jersey dan sorotan MetLife Stadium yang gemerlap, Chelsea naik ke podium tertinggi, ngangkat trofi bareng Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Momen surrealis bukan cuma karena skornya 3-0 atas PSG, tapi karena siapa yang sangka? Chelsea, tim yang musim lalu masih diragukan, kini jadi kampiun dunia. Tapi di balik gemerlap, selebrasi dan kembang api, ada banyak cerita yang lebih dalam. Ada yang dapat berkah dari turnamen ini, ada yang justru tenggelam makin dalam. Disinilah kita kulik siapa-siapa aja yang benar-benar menang, dan siapa yang pulang bawa luka. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan efek setelah Piala Dunia Antar Klub 2025. Kita semua tahu reuni antara Mbappe dan PSG bakal jadi headline. Tapi siapa sangka reuni itu berubah jadi mimpi buruk? Mbappe yang sebelumnya absen di fase grup karena penyakit, akhirnya tampil penuh saat Real Madrid dihancurkan 4 gol tanpa balas oleh PSG di semifinal. Di pertandingan yang seharusnya jadi panggung pembuktian, Mbappe malah tenggelam. Dia nggak bisa berbuat banyak. Dan ironisnya, PSG, tim yang dia tinggalkan, justru tampil seperti monster haus darah. Real Madrid, klub barunya terlihat tak berdaya. Alih-alih jadi pahlawan baru Bernabeu, Mbappe malah terlihat seperti simbol kegagalan awal era Xabi Alonso. Bisa jadi ini cuma soal waktu, tapi jelas banyak yang mulai bertanya, apa benar Madrid tempat yang tepat buat Mbappe? Atau justru dia baru aja bikin keputusan paling keliru dalam hidupnya? Sedih juga lihatnya bro, klub yang ditinggalkan malah jadi lebih ngembang. Klubnya saat ini malah semakin miskin prestasi. Pas undangan Inter Miami diumumin, banyak yang geleng-geleng, klub MLS seriusan, tapi hey, jangan remehkan kekuatan Messi. Tim ini mungkin nggak melaju jauh, tapi kehadiran mereka punya dampak lebih besar dari sekadar hasil pertandingan. Masuk ke 16 besar, mengangkat nama MLS, dan bahkan jadi pusat perhatian dunia, semuanya berkat magnet Lionel Messi. Walaupun disingkirkan PSG, efek turnamen ini terasa di liga lokal. Miami langsung tancap gas setelah balik ke MLS. Messi comeback, langsung borong 6 gol, timnya juga nggak berhenti menang. Dan yang paling penting, rumor kontrak baru Messi mulai terdengar makin nyaring. Bisa jadi, turnamen ini adalah titik balik buat Miami jadi kekuatan baru di sepak bola Amerika. Jadi ya, intinya bro, apapun hasilnya Lionel Messi selalu sebagai pemenang meskipun tulisannya pulang lebih awal. PSG datang ke final dengan status tak terkalahkan, mereka menggilas lawan demi lawan. Tapi begitu ketemu Chelsea, segalanya berubah. Tim asuhan Luis Enrique kelabakan menghadapi tekanan tinggi The Blues. Mereka frustrasi, mereka kehilangan arah. Puncaknya, kekacauan total. João Neves narik rambut Marc Cucurella, Enrique ribut sama staf Chelsea, dan João Pedro jatuh di tengah keributan. Semua itu bikin PSG kelihatan seperti tim yang belum dewasa, bukan elit Eropa. Luis Enrique coba menenangkan suasana, bilang bahwa jadi runner-up bukan hal memalukan. Tapi publik udah kadung melihat PSG sebagai pecundang, bukan karena kalah skor, tapi karena cara mereka kalah. Cole Palmer lagi-lagi nunjukin kenapa dia dijuluki si dingin. Setelah performa yang naik turun musim lalu, dia datang ke final kayak orang kesurupan. 2 gol dan 1 assist. Semua mata tertuju ke dia. Dia nggak banyak gaya, tapi justru itu yang bikin dia menonjol. Ketika pemain lain sibuk bereaksi, Palmer fokus eksekusi. Di usia muda, dia udah punya mental final. Dan ini bukan yang pertama. Statistiknya di partai final, klub maupun timnas, nggak main-main. Kalau performa ini konsisten, jangan heran kalau tahun depan dia mulai masuk bursa Ballon d'Or. Manchester City datang ke turnamen ini bukan buat main-main, tapi apa yang terjadi? Tersingkir di babak 16 besar lawan Al Hilal. Ya, Al Hilal.
Padahal City udah keluarin hampir 300 juta pound sterling sejak Januari, tapi skuad baru mereka belum padu. Bahkan, Nico Gonzalez yang baru direkrut seharga 50 juta pound sterling udah dirumorkan bakal cabut. Rodri cedera. Dan Guardiola sendiri bilang efek dari musim berat tahun lalu mungkin baru kelihatan pas Natal nanti. Piala Dunia antar klub ini semestinya jadi titik awal kebangkitan, tapi yang muncul malah keraguan. Dan buat City itu lebih bahaya dari kekalahan. Setelah dibantai PSG 5-0 di final Liga Champions, Inter datang ke turnamen ini buat nebus dosa. Tapi malah makin jeblok, kalah 2-0 dari Fluminense di babak 16 besar tanpa perlawanan berarti. Pelatih mereka, Simone Inzaghi, udah cabut. Hakan Calhanoglu nggak main, lalu disebut-sebut di wawancara pemain lain. Ada konflik, ada perpecahan, ruang ganti panas. Klub ini nggak lagi kelihatan seperti tim finalis Eropa, tapi kayak tim yang lagi bongkar pasang fondasi. Era emas Inter benar-benar tamat, dan penutupnya menyedihkan. Jackson mungkin udah tahu nasibnya, tapi kartu merah 4 menit setelah masuk lapangan, itu kayak nulis surat perpisahan secara publik. Dia minta maaf. Tapi sayangnya, publik udah kehilangan simpati. Maresca udah punya 2 striker baru yang tampil impresif, Liam Delap dan Joao Pedro. Khusus Pedro, dia nyetak 3 gol dari 3 laga. Dan performanya ngasih pesan keras, striker utama udah ganti. Buat Jackson, yang tertinggal cuma penyesalan dan momen memalukan di Philadelphia. Dibilang juara dunia, tapi bukan tim terbaik dunia. Mungkin iya, tapi Chelsea sekarang bukan sekadar tim, mereka simbol kebangkitan. Dari yang dulu disebut proyek gagal miliaran pound, kini jadi tim yang nunjukin arah baru sepak bola Inggris. Mereka nggak sekadar menang, mereka mendominasi. Mereka kalahin PSG dengan cara yang meyakinkan. Dan yang paling penting, mereka dapat mental juara. Uang yang mereka habisin mulai kelihatan hasilnya. Pedro dan Delap udah lunas secara ROI, tapi yang paling mahal nilainya adalah kepercayaan, keyakinan publik, optimisme fans. Palmer bilang bahwa orang-orang ngomong jelek soal Chelsea sepanjang musim, tapi sekarang dia yakin mereka lagi ngebangun sesuatu yang spesial. Dan sepertinya dia nggak salah. Piala Dunia antar klub 2025 bukan sekadar turnamen. Ini arena pembuktian. Ini ajang yang memperlihatkan mana klub yang siap bertarung di masa depan dan mana yang masih hidup di bayang-bayang masa lalu. Chelsea keluar sebagai pemenang besar, PSG keluar sebagai pengingat bahwa dominasi nggak selamanya. Dan buat dunia sepak bola, ini jadi sinyal bahwa zaman sedang berubah. Cepat atau lambat, semua harus menyesuaikan. Karena di panggung global seperti ini, satu kesalahan bisa bikin kamu legenda atau bahan tertawaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.